bima kuntum ta'malun. Dan demikianlah surga, dan dialah surga yang diwariskan, yaitu untuk mereka atau untuk kamu berdasarkan apa? Atas amal yang telah kamu lakukan. Allah SWT juga mengatakan, wa kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah kalian. Allah SWT berfirman, mengatakan kepada penghuni surga, kulu washrabu, makan minumlah kalian di surga dengan apa yang kami sediakan di surga, dengan minuman dan buah-buahan, bima kuntum ta'malun, ya dengan apa? Atas amal yang pernah kalian kerjakan selama di dunia. Banyak sekali ketika kita mau melihat, kita mau meneliti kembali bahwasanya surga sekali lagi didapatkan setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dengan kesungguhan, dengan usaha, dengan ijtihad, tidak didapatkan dengan kemudahan ketika di dunia. Maka sedikit cerita ya, bahwasanya Imam Abu Dawud, kemudian Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis yang bercerita tentang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lama Allahul jannah qala Allahu li Jibril." Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah kamu terhadap surga yang sudah aku ciptakan. Maka Jibril fadhahaba tsumma ja'a faqala. Kemudian Jibril melihat kepada surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ayya Rabb wa 'izzatuka la yasma'u biha ahadun illa dakhala. Wahai Allah, sungguh demi kemuliaan wahai Allah, tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang surga, mendengar tidak melihat, mendengar tentang surga seperti yang telah dilihat oleh Jibril dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian la yasma'u ahadun biha illa dakhala. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga pasti dia ingin masuk ke dalam surga tersebut. Kemudian Allah berkata, "Tsumma affaha bil makari." Kemudian setelah itu, setelah mendengar perkataan Jibril, Allah Subhanahu wa taala menyelimuti surga itu dengan al-makari. Apa al-makari? Hal-hal yang tidak disenangi jiwa. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah kewajiban Allah ketika di dunia, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Itu adalah kemudian Allah selimuti surga tersebut dengan al-makari tersebut. Tsumma qala ya Jibril idhhab fanzur ilaiha. Wahai Jibril, pergi lagi kamu ke surga. Lihat dan pergi dan lihatnya. Kemudian Jibril fanzur ilaiha. Maka Jibril melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian melihatnya. Tsumma ja'a faqala. Maka Jibril kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ayya Rabb wa 'izzatuk." Wahai Allah, demi kemuliaan-Mu, laqad khashitu alla yadkhula biha ayyadkhulaha ahadun. Wahai Allah, sungguh aku takut ya setelah Engkau selimuti surga itu dengan apa? Al-makarih, hal-hal yang tidak disenangi jiwa, akan tidak alla yadkhulaha ahadun. Saya takut tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam surga tersebut. Kenapa? Karena Allah SWT selimuti surga tersebut dengan hal-hal yang tidak disenangi jiwa, hawa nafsu tentunya. Ya. Para ulama menjelaskan di situ artinya adalah kewajiban-kewajiban Allah yang wajib bagi kita untuk melaksanakan. Kemudian Allahu an-nar. Kemudian setelah itu Allah SWT menciptakan, setelah Allah selesai menciptakan neraka, Allah SWT mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril,
idhab fanzur ilaiha. Wahai Jibril, pergi kamu, ya. Lihat, pergi dan lihatlah terhadap neraka yang sudah aku ciptakan. Kemudian berangkatlah Jibril, fadhahaba ilaiha. Kemudian Jibril berangkat dan melihat terhadap neraka tersebut. Kemudian faja'a faqala, setelah melihat Jibril kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ayya Rabb 'izzatuka." Wahai Allah, demi kemuliaan-Mu, la yasma'u ahadun biha fayadkhulaha. Tidak ada seorang pun yang mendengar neraka tersebut kecuali dia dan kemudian dia masuk ke dalam neraka. Enggak ada. Karena dengan apa? Dengan siksa yang ada di situ. Siksa yang nanti Allah Subhanahu wa taala dan kengerian yang ada di dalam neraka. Yang kita semua tahu bahwasanya azab yang paling ringan yang akan didapatkan seorang yang masuk neraka itu adalah salah seorang memakai terompak, ya, ada yang mengatakan menginjak bagian neraka kemudian mendidih kepalanya. Tidak ada orang yang mendengar neraka, hanya mendengar, ya. Mendengar kemudian dia mau masuk, tidak ada, ya Allah. Karena di dalamnya terdapat kengerian siksa yang luar biasa. Kemudian fahaffaha ilaiha bisyahawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeliputi, ya, neraka dengan segala kengerian yang ada di dalamnya dengan apa? Bisyahawat, ya, dengan sesuatu yang dicintai, disukai oleh hawa nafsu manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Jibril, idhab fanadhar ilaiha." Wahai Jibril, pergi kamu, ya, dan lihatlah terhadap neraka yang sekarang sudah aku selimuti dengan asyahwat, ya, dengan hal-hal yang dicintai, disukai oleh hawa nafsu manusia. Fadhahaba fanadhar ilaiha tsumma ja'a faqala. Kemudian Jibril melihat neraka tersebut, setelah melihat kemudian kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ayya Rabb 'izzatuka, laqad khashitu alla yad'a ahadun illa dakhalaha." Wahai Allah, sungguh saya takut, ya, setelah melihat neraka diliputi dengan hal tersebut, ya, tidak ada orang yang selamat tidak ada orang yang tidak masuk ke dalam neraka tersebut. Kenapa? Karena memang diselimuti dengan hal yang kita sukai, ya, yang manusia sukai, ya. Tidak melaksanakan sholat, ya, tidak membayar zakat. Semua manusia suka seperti itu, ya. Bermaksiat, ya, mencuri, koruptor dan lain sebagainya, berzina, na'udzubillahi min dzalik. Maka itulah, ya, surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, ya, itu adalah untuk mereka yang bersabar, yang menghadapi kesusahan terhadap hal-hal yang menyeliputi surga tersebut. Kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itulah yang menyeliputi surga. Maka barang siapa yang bersabar melaksanakan hal tersebut, maka dia akan masuk dalam surga. Dan ingat bahwasanya neraka, ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan hal-hal yang kita sukai, yang kita senangi, yang jiwa dan nafsu kita ini senang terhadapnya. Maka hati-hati. Barang siapa yang tidak bersabar, ya, untuk tidak melakukan hal-hal tersebut, ya, maka dia akan selamat dari neraka. Allahumma inna nas'aluka jannah. Ya Allah Subhanahu wa taala, kami mohon kepadamu surga, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan juga apa-apa yang dapat mendekatkan kami ke dalam surga dari perkataan maupun amalan. Wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari neraka. Wa qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan juga kami berlindung kepadamu dari apa-apa yang dapat mendekatkan kami ke dalam neraka. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, itulah sedikit mukadimah, ya, semoga menjadikan kita semua, terutama pribadi saya sendiri, untuk memaksimalkan, ya, waktu yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kita untuk mendapatkan bekal, ya, untuk berusaha masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang melaksanakan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini, dan sekuat mungkin berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain itu adalah jalan untuk menuju pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah dengan waktu yang sebentar ini.
ya, bersabarlah di kehidupan dunia yang sebentar ini. Ialah kehidupan yang sangat sebentar sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengabarkan tentang batas waktu lama manusia itu akan tinggal di dunia. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur manusia itu, ya, umur umatku kata Rasulullah itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Ya, wa aqallu man yatajawazu dzalika. Wa aqallu man yatajawazu dzalika, dan sangat sedikit sekali ya dari umatku yang melebihi umur 70 tahun. Setelah itu meninggal, dan kita pun tidak tahu apakah kita akan sampai ke dalam umur 60 tahun itu atau tidak. Maka setelah meninggal yang ada hanyalah kehidupan yang tidak ada akhirnya. Yang tidak ada akhirnya. Rasulullah SAW sampai sekarang ya kita mengerti semua bahwa beliau ya sudah berada di dalam barzakh sudah 1.300 lebih ya. Tidak ada bandingannya dengan lama beliau tinggal di dunia yang hanya 63 tahun ya. Bisa jadi Rasulullah SAW tinggal di alam barzakh itu bisa jadi jutaan tahun, ratusan tahun, ratusan juta tahun, tidak ada yang mengetahui sampai Allah Subhanahu wa taala bangkitkan hari kiamat. Dan kita yang lama waktu yang kita memandang bahwasanya itu lama sekali, ketahuilah alam barzakh itu bukan alam kekekalan. Ya, bisa jadi orang yang sekarang sampai hari ini sudah di alam barzakh sudah berapa tahun? Mungkin sudah ada yang 1 miliar tahun. Allah taala ada ya. Zaman umat-umat Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi-nabi terdahulu sampai sekarang mereka meninggal mungkin sudah ratusan miliar tahun mungkin ya. Lama sekali ya. Pun demikian itu tidak kekal karena alam barzakh itu akan berakhir ya dengan berakhirnya dunia ini ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan hari kiamat. Yang lama itu adalah setelah hari kiamat tersebut ya. Yang tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya, yang ada hanyalah kehidupan di dalam surga dan kengerian yang ada di dalam neraka. Maka ini sebentar sekali, 67 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Jika dibandingkan dengan nanti yang akan kita hadapi, ya setelah meninggal, itu nggak ada bandingannya sama sekali. Maka pernah Rasulullah SAW menafikan tentang adanya kehidupan dunia ini. Ya, ketika itu Rasulullah mengatakan, la aisha illa aishul akhirah. Ya, tidak ada kehidupan ya, kecuali kehidupan akhirat. Apakah memang tidak ada kehidupan? Ya, ada. Tetapi jika dinisbatkan dengan kehidupan akhirat, maka seolah kehidupan dunia itu tidak ada. Sementara nasib kita di akhirat kelak, ya apakah kita akan disiksa oleh Allah SWT di neraka, waliyadzubillah, atau kita akan masuk ke dalam surga? Inilah kuncinya. Disinilah modal kita. Allah Subhanahu wa taala berikan modal kepada kita berupa waktu, nggak ada yang lain. Karena ketika waktu itu sudah habis, sudah ya, kita hanya akan mendapatkan apa yang kita amalkan. Tapi ketika waktu ini masih ada, maksimalkanlah ya, maksimalkanlah untuk memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dan dijauhkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca risalah dari Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr yang berjudul Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, ya, 10 perkara atau 10 kaidah yang insyaallah taala dapat membantu seorang muslim di dalam usahanya untuk mensucikan jiwa. Baik. Kemarin kita sudah membaca tentang sedikit khutbah ya yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Dan sekarang kita akan mulai masuk ke dalam muqaddimah kita. Jadi kita belum akan membaca ya. Fadilatul Syekh tidak langsung mengatakan 10 qawaid nomor 1. Apa? Belum ya. Beliau mengatakan dengan suatu muqaddimah terlebih dahulu. Ya, yang intinya adalah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya jiwa ini. Sehingga kita perlu dan wajib untuk berusaha sekuat mungkin untuk mensucikan jiwa kita. Ketika Fadilatul Syekh ya atau setiap penulis langsung to the point terhadap perkara yang dia bahas, ya, tidak semua orang itu mengerti ya bahwasanya apa yang dibahas itu adalah hal yang penting ya. Maka dia kalau yang membaca itu adalah
seorang yang sudah mengerti tentang kedudukan jiwa, ya, kalau misalnya di dalam sholat sudah mengerti tentang keagungan sholat dan lain sebagainya, itu mungkin dia akan bersungguh-sungguh ya di dalam mempelajarinya. Tetapi kadang orang itu belum tidak mengerti, ya, apakah ia memang penting sehingga perlu ya kiranya dipelajari tentang hal-hal yang dapat mensucikan jiwa. Nah, ini adalah tujuan, diantaranya tujuan dari beliau sebelum menulis tentang poin-poin yang nanti akan dijelaskan, ya, yang dapat membantu seorang muslim di dalam usahanya untuk mensucikan jiwa. Beliau mulai dengan pengantar, kata pengantar atau muqaddimah, sehingga harapannya setiap orang, setiap muslim ya yang membaca kitab ini mengerti terlebih dahulu tentang kedudukan dan pentingnya jiwa manusia itu terhadap dirinya. Baik, kita akan membaca insyaallah taala qala al-muallif hafizahullah taala wa ghafara lahu wal walidayni wal jami'il muslimin. Berkata penulis ya hafizahullah, semoga Allah SWT menjaganya, fan nafsu allati baina jambayil insan amruha 'azim wa sya'nuha kabir. Ya, beliau mengatakan di pembukaan mukadimah beliau mengatakan fan nafs, apa nafs artinya? Jiwa, ya, jiwa. Fan nafs, jiwa, allati baina jambayil insan, yang berada di antara dua tulang rusuk, bisa ya, tulang rusuk manusia, baina jambayil insan amruha 'azim. Apa? Amruha 'azim, perkaranya agung. Ya, amruha 'azim. Wa sya'nuha kabir, dan urusannya besar. Ya, jadi saya mengatakan di awal pembukaan mukadimahnya, beliau mengatakan jiwa manusia tersebut, jiwa ya, yang letaknya, tempatnya di antara dua tulang rusuk manusia tersebut, perkaranya sangat besar. Perkaranya sangat besar dan urusannya sangat agung. Sebelum kita akan membaca kenapa demikian, nanti akan disebutkan oleh Syekh, ya. Kita akan membahas terlebih dahulu apakah memang demikian. Ya, ternyata memang benar, ya. Paling tidak adanya tiga hal, ya, yang membenarkan, menguatkan bahwasanya jiwa manusia itu seperti yang dikatakan oleh penulis, yaitu apa? Perkaranya sangat genting, perkaranya urusannya bagi manusia itu sangat urgent, ya. Sehingga pantas manusia itu untuk memperhatikan apa? Jiwanya tersebut. Baik, alasan yang pertama yaitu adalah karena jiwa manusia atau hati manusia itu adalah objek di mana Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya. Ya, jadi yang pertama, kenapa Syekh mengatakan hal tadi? Yaitu di antara sebabnya yang pertama adalah jiwa manusia tersebut atau hati manusia tersebut itu adalah objek di mana Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya. Maka dari sini jelas bahwa ketika hanya objek yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu adalah jiwanya, maka disitulah ukuran kebencian dan kecintaan Allah terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kita, ya, tidak melihat fisik kita, harta kita, ilmu kita, pengikut kita, la kulluha ma yanfa'indallahi syai'. Itu tidak berarti sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa saya mengatakan hal tadi? Yang pertama, karena jiwa manusia, hati manusia itu adalah objek di mana Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba. Maka disitulah barometer, ukuran, tolak ukur kebencian dan kecintaan Allah terhadap hambanya. Ketika jiwa tersebut di dalam ketaatan, di dalam hal-hal yang diinginkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah alamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika jiwa manusia tersebut ya berada pada keadaan yang sebaliknya, kesyirikan, dosa, maksiat dan lain sebagainya, itu adalah
alamat, tanda di antara Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan terhadap hamba tersebut. Baik. Jadi ukuran tolak ukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu bukan dari hartanya. Jangan pernah menganggap bahwasannya semakin banyak harta yang dimiliki seseorang, semakin banyak kekayaan yang dimiliki seseorang, itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah ridho kepadanya. Jangan sekali-kali berpikiran tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dunia dengan segala isinya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala timbangannya tidak lebih dari apa? Satu helai sayap seekor nyamuk. Ad-dunya ta'dulu indallahi ma tusawi indallahi janahal ba'udah. Jadi timbangan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih dari satu helai seekor nyamuk. Lalu bagaimana mungkin ya kecintaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya hanya dilihat dari harta. Harta yang dimiliki manusia itu berapa persen dari harta keseluruhan yang ada di dunia? 0,0000 ya. Kalau dikulik itu sampai menggelam baru 1%. Mungkin sedikit sekali ya. Paling berapa ratus miliar, paling berapa ratus triliun. Dunia itu mungkin bisa 1 triliun gitu mungkin ya. Mungkin ya. Dan nggak mungkin kecintaan dan kebencian seorang Allah kepada hambanya terletak dari seberapa banyak hartanya. Antum kita semua bisa melihat dunia yang kita melihat begitu besar, begitu megah, kita kagum di dalamnya. Ya, itu ketika dibandingkan dengan kursi Allah, bagaimana perbandingannya? Yaitu seperti seorang melemparkan satu keping koin ya ke dalam hamparan samudra pasir, hamparan gurun pasir. Itu Rasulullah SAW mengabarkan, ya, yang mengabarkan yang datang dari wahyu yang menciptakan, yaitu dunia yang kita melihat begitu gagah, begitu besar, itu ketika dibandingkan dengan kursi Allah itu tidak lebih ya daripada perbandingan ketika seseorang itu melemparkan keping koin ke dalam hamparan yang sangat luas dari gurun pasir. Dan kursi Allah tersebut ketika dibandingkan dengan arsy Allah, ya, itu seperti perbandingan antara bumi dengan kursi. Ya, bagaimana itu? Ya, kursi yang sudah sedemikian besar itu ketika dibandingkan dengan arsy Allah itu sama seperti seseorang melemparkan satu keping koin ke dalam hamparan padang pasir. Luar biasa, nggak ada bandingannya. Dan Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Kita sering mengucapkan apa? Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Nggak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dengan arsy yang sedemikian besar, ya, maka dunia ini begitu remeh sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin kebencian dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala diukur dengan seberapa banyak harta yang dimiliki manusia tersebut. Baik, itu adalah faktor pertama, ya, dalil pertama. Kenapa memang jiwa manusia itu penting untuk diperhatikan? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang kebesarannya Allah Subhanahu wa taala kita ketahui tadi, ya, yang lebih besar dari segala sesuatu, ya, apalagi dari dunia, enggak, dari bumi, tidak, ya, dari arsy dan lain sebagainya. Baik, itu melihat kepada manusia itu pada jiwa-jiwanya. Maka sebagaimana kita memperhatikan penampilan zahir kita, ya, ketika ada seseorang yang memperhatikan penampilan kita, luar biasa, ya, kita rawat itu penampilan kita sedemikian rupa. Kenapa? Karena ada orang yang menilai kita, yang melihat kita terhadap penampilan kita. Lalu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita? Kenapa kita tidak berusaha untuk memperbaiki objek di mana Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita, ya? Baik. Jadi ketika begitu penting urusan hati manusia dan jiwa, memang pantas, ya, ketika kita berusaha sekuat tenaga untuk mensucikan
jiwa kita. Karena kita berusaha bagaimana keadaan kita ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kita itu dalam keadaan jiwa yang bersih, yang suci, ya. Bukan jiwa yang kotor dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, ya, kenapa tadi Abu Syekh mengatakan seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya jiwa atau hati manusia itu adalah barometer atau ukuran di mana kebahagiaan atau kesengsaraan seorang hamba tersebut di akhirat, ya. Jadi dilihat pada jiwanya, bukan pada hartanya, bukan pada pengikutnya, bukan pada titelnya, bukan pada jabatannya, tidak. Tetapi nasib manusia di akhirat, ya, yang seperti yang kita katakan tadi, lamanya seperti apa, kedahsyatannya seperti apa, keselamatan dan kecelakaan di alam akhirat nanti itu adalah bergantung pada kondisi jiwa ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 88. Kita semua menghafalnya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Jelas di sini. Itu pada suatu hari yang la yanfa', ya, pada suatu hari yaitu hari akhirat yang tidak bermanfaat lagi malun wala banun, ya, yaitu adalah harta dan anak-anak. Kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang selamat, ya, jiwa yang selamat. Jadi jelas di sini bahwasanya kebahagiaan, kesuksesan, ya, kemudian kerugian dan kesengsaraan manusia di dunia itu tergantung dari hati, ya, barometer, ya, di sana. Ketika jiwanya pada saat itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang selamat, maka disitulah keselamatan akan didapatkan. Yang tidak bermanfaat pada saat itu harta yang kita kumpulkan di dunia, anak-anak yang kita banggakan ketika di dunia, ya, yang ketika kita bercerita kepada teman-teman kita, luar biasa, ya. Anak saya yang satu di Amerika, yang dua di Amerika, yang satu luar biasa. Jangan berbangga dengan hal tersebut, ya. Ketika itu tidak menjadikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita banggakan dari anak-anak tersebut tidak akan memberi manfaat kepada kita sedikit pun, ya. Baik. Itu adalah yang kedua, ya. Kenapa jiwa manusia itu penting sekali untuk kita perhatikan. Jiwa-jiwa kita ini penting untuk kita usaha bagaimana kita mensucikan jiwa tersebut, karena diantaranya adalah dengan kondisi jiwa tersebut nasib kita di akhirat ditentukan. Ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang selamat, maka itulah keselamatan. Dan adapun ketika datang dengan jiwa yang tidak selamat, ya, maka kebalikannya, kesengsaraan dan azab yang akan kita dapatkan. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian yang ketiga, kenapa jiwa manusia itu perkaranya besar, urusannya agung, penting dan urgen untuk kita perhatikan. Kenapa? Yang ketiga adalah anna as-saraya, ya, anna al-qalb idza fasadat la yanfa'u salahud dawahir. Kenapa demikian? Karena jiwa manusia ini, jiwa manusia itu ketika rusak, maka tidak bermanfaat lagi baiknya amal zahir, amal perbuatan yang tampak. Ketika dalamnya rusak, maka sebanyak apapun amal zahir yang dia kerjakan, sesempurna apapun amal zahir yang dia kerjakan, bermanfaat tidak? Bermanfaat tidak? Sudah sholat ya, sholat, haji, puasa, jihad,
Bermanfaat enggak? Masa Allah Subhanahu wa taala setega itu? Dia sudah sholat, dia sudah sedekah, dia sudah baca Quran, dia sudah sholat malam dan lain sebagainya. Akan bermanfaat tidak bagi hamba tersebut? Ketika jiwanya rusak, yang di dalam itu rusak, tidak sama sekali. Jadi jangan pernah beranggapan bahwasanya wah, enggak iya Allah tega dengan saya. Wis sudah capek-capek melaksanakan seperti ini, masa hasilnya adalah nol, bahkan neraka, naudzubillah. Iya, kita katakan iya. Banyak hadis yang menerangkan tentang hal ini. Itu adalah hadis yang sebenarnya sudah sering kita mendengar nih, ya, yang diriwayatkan oleh dari sahih, ya. Rasulullah SAW mengatakan inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi thalathun. Itu pada hari kiamat nanti ada 3 golongan, ya, yang 3 golongan tersebut api neraka dinyalakan. Artinya adalah golongan tersebut adalah golongan yang pertama kali akan diazab di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mengazab orang-orang kafir, penyembah berhala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengazab itu semua, yang pertama kali diazab adalah 3 golongan. Kira-kira siapa 3 golongan ini? Munafikan, Tukang zina, munafik, dukun. Siapa? Pertama adalah rajulun ustushida, ya. Ini adalah rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad itu Rasulullah SAW mengatakan dzirwatu sanamil Islam, ya, puncak dari ibadah di dalam Islam itu jihad. Jadi orang-orang katakanlah orang-orang cupu yang itu nggak masuk di situ, ya. Dia lihat pedangnya saja mungkin sudah itu orang yang keimanannya tidak muntas, katakanlah nggak berani dia jihad. Dan dia kenapa? Karena ketika dia sudah masuk di situ pilihannya hanya 2. Apakah dia yang memenggal kepala atau kepala dia yang dipenggal? Apakah dia yang mencabik jantung lawan atau jantung dia yang hanya itu pilihannya, tidak ada pilihan lain. Maka ketika seorang sudah masuk ke dalam medan jihad itu memang benar-benar sudah luar biasa keimanannya, ya. Nggak tahu kita ini ketika seperti itu, nggak tahu Allah Ta'ala, ya. Tapi dia sudah jelas di sini yang mati di jalan perang, di dalam perang. Baik. Kemudian didatangkan pada hari tersebut oleh Allah SWT pada hari kiamat, ya, fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian diceritakan, ya, bahwasanya dia dikasih nikmat berupa keberanian dan lain sebagainya, dan dia mengakui, ya dulu engkau berikan kepada kami nikmat tersebut berupa keberanian, kemudian kepandaian di dalam berjihad, ya, strategi perang dan lain sebagainya. Kemudian Allah SWT mengatakan, fama amilta fiha. Untuk apa kamu gunakan nikmat tersebut? Ya, orang tersebut mengatakan, qataltu fika hatta ustusibtu. Ya, aku berperang di jalan wahai Allah sampai aku meninggal, sampai aku dipenggal kepalanya oleh lawanku. Ya, kemudian Allah SWT mengatakan apa? Allah SWT mengatakan kamu bohong, kamu dusta dengan apa yang kamu katakan tersebut. Walakinnaka qatalta yuqal jari. Tetapi engkau berjihad pada saat itu, ya, berada di garda terdepan, ya, yang paling dekat dengan lawan, ya, yang berteriak Allahu Akbar mungkin, ya, tetapi kamu niatkan yang seperti itu untuk agar orang-orang memanggilmu dengan sebutan jari atau syuja, ya, hanya sebagai orang pemberani saja, orang yang berjuang di dalam Islam, ya, orang yang membela Islam dan lain sebagainya. Ya, kamu tidak meniatkan pada saat itu adalah keridhaan wajahku dan hari kiamat. Ya, waqatil, dan sungguh telah kamu dapatkan dengan orang-orang memanggilmu dengan sebutan tersebut, pahlawan, mujahid dan lain sebagainya. Ya, kemudian tsumma umira bihi
fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan untuk menggeret orang tersebut di atas wajahnya dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Luar biasa. Jihad ya, adalah puncak dari ibadah di dalam Islam ya, dirwatu sanamnya Islam. Akan tetapi ketika seseorang itu meniatkan di dalam jihad bukan wajah Allah dan hari kiamat ya, hari akhir, maka yang didapatkan seperti itu ya. Justru dia akan digeret ya, di atas wajahnya ya, sehingga untuk dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang berikutnya kita sudah mengetahui, yaitu adalah seorang alim ya, yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran ya, kemudian didatangkan kepadanya ya, dia mengatakan ta'allamul Quran fika, wahai Allah, saya mempelajari Al-Quran, saya mengajarkan Al-Quran kepada umat, sehingga umat yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mengerti hukum-hukum Allah ya, aku ajarkan, aku bersabar mengajarkan mereka sehingga mereka bisa mengerti ya aturan-aturan agamamu, bisa mengerti perintahmu, kemudian mereka melaksanakan, mengerti larangan-laranganmu sehingga mereka tinggalkan. Itu semua aku lakukan dengan mengharapkan wajahmu kata orang tadi. Kemudian Allah SWT mengatakan juga ya, di anaka walakinaka amilta liyuqal qari ya. Akan tapi ketika itu kamu mengamalkan hal tersebut untuk disebut seorang ustaz, seorang kiai, seorang fakati, dan sudah kamu dapatkan. Orang-orang sudah memanggilmu dengan apa yang kamu inginkan tersebut ya. Nah, kemudian diperintahkan untuk digeret di atas wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Yang terakhir adalah seorang yang bersedekah. Sedekah itu berat atau ringan? Berat luar biasa. Terlebih fitrah manusia ini ya diciptakan dalam keadaan apa? Pelit, bakhil, medit, butel, gitu. Memang seperti itu. Memang dia sangat begitu mencintai terhadap harta itu ya. Ditambah lagi memang fitrahnya seratekol sama hartanya ya, semuanya memang seperti itu ya. Tapi kemudian dia mengatakan apa? Mataroku sabila ya, mataroku min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak, kata orang tersebut. Saya tidak sisakan satu jalan pun dulu ketika di dunia yang engkau ingin harta disedekahkan di jalan tersebut, kecuali aku infakkan hartaku di jalanmu pada saat itu. Tidak disisakan satu jalan pun yang Allah ingin harta itu disedekahkan di situ. Contohnya apa? Banyak ya, membangun masjid ya, kemudian membangun madrasah, memberikan santunan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Dia tidak sisakan tersebut, kecuali harta dia berada di situ, dia infakkan. Ini luar biasa ya, luar biasa. Akan tapi ketika niatnya ya busuk, hatinya itu adalah busuk, tidak menginginkan dari apa yang dia amalkan itu wajah Allah dan hari akhir, maka yang didapat adalah digeret wajahnya itu ya, untuk dilemparkan ke dalam neraka. Maka begitu penting perkara jiwa manusia ini. Jadi ketika jiwa ini rusak, hati ini rusak, tidak bermanfaat sama sekali bagusnya amal zahir. Maka bagaimana mungkin kita santai-santai saja terhadap jiwa kita yang perkaranya begitu agung ya. Di sana juga masih ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Rasulullah SAW mengatakan fawalladzi la ilaha ghairu, sungguh demi Tuhan ya, demi Rabb yang tidak ada Tuhan kesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli al-jannah, kata Rasulullah. Sungguh akan ada di antara kalian itu seseorang yang nanti beramal dengan amalan ahli surga ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak tersisa lagi lah jarak antara dia dengan surga kecuali satu dhira'. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di dalam hati seorang yang orang-orang menduga ya akan masuk surga tersebut. Ya. Ini amalnya luar biasa. Ketika seorang mengira ya bahwasanya antara dia dengan surga sudah tidak ada sekat yang kecuali satu dhira', ini kira-kira amalannya kayak mana, Pak?
ini pasti 24 jam mungkin ibadah terus ini ya, tiap hari mungkin puasa terus, tiap malam nggak pernah tidur mungkin, nggak tersisa antara dia dengan surga kecuali satu dirok ya, satu hasta ya, luar biasa. Intinya amalannya dia amalan zahirnya luar biasa sampai orang-orang menduga hal tersebut. Akan tapi karena rusaknya jiwa ya, rusaknya niat yang ada di dalam hati orang tersebut, maka di akhir hayatnya sebelum meninggal, nanti besok pagi meninggal sudah 60 tahun sampai malam ini mungkin dia beramal dengan amalan ahli surga, tapi karena niat busuk tersebut maka tinggal sisa beberapa jam saja Allah takdirkan dia mengamalkan amalan penghuni neraka. Maka mana hasilnya? Hasilnya yang surga atau yang neraka? Neraka ya. Karena innamal a'malu bil khawati ya. Amalan itu tergantung pada akhirnya. Inilah ya keadaan urusan jiwa manusia. Begitu penting, begitu agung, begitu genting untuk kita benar-benar perhatikan. Karena dari jiwa-jiwa kita ini ya, sekarang ini, hati-hati kita ini itu adalah nasib kita nanti di akhirat ditentukan ya. Baik, karena waktu sholat isya sudah datang, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.